Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Legenda Tak Terungkap, channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu mengklik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar, agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Raka menatap laut luas dari atas kapal kayu yang bergetar pelan dihantam ombak. Udara asin menusuk hidungnya, sementara langit senja mulai meredup di ufuk barat. Kapal ini hanya beroperasi 2 kali seminggu, dan kali ini ia menjadi satu-satunya penumpang. Pulau Senja akhirnya terlihat, daratan kecil yang dikelilingi pasir putih dan deretan pohon kelapa. Tak ada hiruk-pikuk kota, tak ada suara klakson kendaraan, hanya deburan ombak dan burung laut yang berputar di udara. Raka menarik napas panjang, mengingat kembali perintah atasannya. Ini bukan tugas biasa. Pulau terpencil ini memiliki sejarahnya sendiri, dan ia ditugaskan untuk menjaga ketertiban di tempat yang hampir terlupakan. Langkahnya mantap menapaki dermaga kayu yang berdecit di bawah beban tubuhnya. Hanya ada beberapa orang yang menyambutnya dengan tatapan penasaran. Seorang pria tua berjanggut putih menghampiri, mengenakan sarung lusuh dan kemeja yang sudah pudar warnanya. "Kau pasti polisi baru," ucapnya dengan suara berat. Raka mengangguk. "Iya, Pak. Saya Raka." Pria tua itu tersenyum tipis, lalu menatap pulau di belakangnya dengan sorot mata yang sulit ditebak. "Semoga kau betah di sini, Nak. Pulau ini tak seperti yang kau bayangkan." Raka mengernyit, tapi sebelum sempat bertanya, pria itu sudah berbalik pergi. Angin sore berhembus kencang, membawa hawa dingin yang membuat bulu kuduknya meremang. Entah kenapa, kata-kata pria itu membuatnya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Raka melangkah menyusuri jalan setapak yang membelah desa kecil itu. Rumah-rumah kayu berdiri berjauhan, dengan kebun kecil di sampingnya. Tak ada kendaraan, hanya suara gesekan dedaunan yang dimainkan angin. Penduduk menatapnya sekilas, lalu kembali pada kesibukan mereka seolah tak ingin terlibat. Perjalanan membawanya ke sebuah warung kecil di tengah desa. Aroma kopi yang pekat menyambutnya begitu ia melangkah masuk. Di dalam, 3 wanita tua duduk di belakang meja kayu, masing-masing sibuk dengan kegiatannya. "Kau pasti polisi baru itu," ucap seorang wanita dengan rambut perak yang diikat rapi. Sorot matanya tajam, penuh wibawa. "Namaku Sari." "Aku Lastri," sahut wanita di sebelahnya, sedikit lebih gemuk dan tertawa ringan. "Kalau butuh cerita seru, tanyakan padaku." Wanita terakhir, yang paling pendiam, hanya menatap Raka dengan senyum samar. "Marni," katanya singkat. Raka tersenyum, lalu duduk di kursi kayu yang sedikit berderit. Sari menuangkan secangkir kopi hitam ke hadapannya. "Duduklah. Kau akan butuh ini." Raka mengambil cangkir itu, meniup uapnya perlahan. Saat ia menyeruput kopi yang pekat, Sari kembali berbicara dengan suara lebih pelan. "Kau tahu, pulau ini bukan sekadar pulau kecil biasa." Raka menatapnya, menunggu kelanjutan cerita. Lastri terkekeh. "Lebih baik kau rasakan sendiri, Nak." Raka menaruh cangkirnya, merasakan sesuatu yang aneh merayap di tengkuknya. Untuk pertama kalinya sejak tiba, ia merasa benar-benar diawasi. Malam tiba lebih cepat di Pulau Senja. Langit yang tadinya berwarna jingga kini menghitam pekat tanpa banyak bintang. Raka duduk di warung itu lebih lama dari yang ia rencanakan. Obrolannya dengan 3 wanita tua itu membuatnya semakin penasaran. "Kenapa kau bilang pulau ini bukan pulau biasa?" tanyanya akhirnya. Sari mengaduk kopinya pelan. Matanya menatap keluar jendela yang menghadap ke pantai. Angin laut berhembus masuk, membuat lampu minyak bergoyang samar. "Banyak hal di sini yang tak bisa dijelaskan dengan logika," jawabnya. Lastri terkekeh. Beberapa orang yang datang ke pulau ini tidak pernah ingin pergi lagi. Marni, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Suaranya lembut, tapi ada sesuatu dalam nada bicaranya yang membuat bulu kuduk Raka meremang. Ada sesuatu yang mengikat mereka di sini. Raka mengernyit.
Maksud nenek apa? Marni tersenyum samar, lalu berdiri dan berjalan ke arah dapur tanpa menjawab. Sari dan Lastri saling pandang, lalu tertawa kecil. Kau akan tahu sendiri, nak, ucap Sari. Angin kembali berhembus, membawa suara desir ombak yang terdengar lebih berat dari biasanya. Raka menatap cangkir kopinya, lalu menghela napas panjang. Entah kenapa, firasatnya mengatakan hidupnya di pulau ini tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari berlalu tanpa Raka menyadari sejak kapan ia mulai terbiasa dengan Pulau Senja. Pagi ia berkeliling, berbincang dengan penduduk yang perlahan mulai menerimanya. Sore ia duduk di warung tua itu, mendengarkan cerita Sari, Lastri, dan Marni. Setiap hari, ada sesuatu yang membuatnya ingin kembali. Ia mulai merasa ada yang berbeda setiap kali menatap ketiga wanita itu. Sari dengan wibawanya, Lastri dengan tawanya yang selalu menghangatkan suasana, dan Marni yang diam namun tatapannya penuh arti. Mereka bukan sekadar wanita tua biasa. Ada sesuatu yang membuatnya tak bisa mengalihkan perhatian. Suatu malam, hujan turun deras. Raka yang tadinya hanya ingin singgah sebentar di warung, akhirnya terjebak lebih lama. Ketiga wanita itu duduk di dekat perapian. Wajah mereka diterangi cahaya lampu minyak. Raka, Sari memanggil pelan. Ia menoleh. Wanita tua itu menatapnya lekat, lalu tersenyum tipis. Kau merasa betah di sini, bukan? Raka mengangguk tanpa berpikir. Lastri tertawa kecil. Kalau begitu, kenapa tidak tinggal selamanya? Raka terkesiap. Ia mengerutkan kening, merasa ada sesuatu di balik kata-kata itu. Sebelum ia sempat menjawab, Marni berdiri, berjalan mendekatinya. Tangannya terulur, menyentuh pipinya perlahan. Kau merasakannya juga, kan? Bisiknya. Jantung Raka berdegup cepat. Ia menelan ludah, menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Ada ikatan yang mulai tumbuh di antara mereka. Sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di luar, hujan semakin deras, menutup suara malam. Raka duduk di sudut warung, mencoba mengabaikan debar jantungnya yang tak beraturan. Ucapannya barusan seperti meledak di dalam ruangan kecil itu, menggantung di udara bersama aroma kopi yang masih mengepul. Sari, Lastri, dan Marni saling berpandangan, lalu tersenyum. Bukan senyum mengejek, bukan pula terkejut, tapi seolah mereka sudah menunggu momen ini sejak lama. Sari meletakkan cangkirnya dengan tenang. Kau yakin, Raka? Ia mengangguk. Ia tak bisa menjelaskan perasaannya, tapi setiap hari yang ia lewati di pulau ini membuatnya semakin ingin tinggal. Semakin ingin berada di dekat mereka. Lastri tertawa pelan. Ada binar di matanya. Jarang ada pria yang cukup berani mengucapkan itu. Marni mendekatinya, menatapnya dalam. Ini bukan keputusan kecil. Raka menghela napas panjang. Aku tahu. Angin malam berhembus melalui jendela yang sedikit terbuka, membuat lampu minyak bergoyang perlahan. Tak ada suara selain desir hujan yang mulai mereda di luar. Detik-detik berlalu begitu lambat sebelum Sari akhirnya menggeser cangkir kosong ke hadapan Raka. Kalau begitu, ucapnya lembut. Buktikan. Raka menatap cangkir itu, lalu menatap mereka bertiga. Di dalam matanya ada tekad yang tak tergoyahkan. Tanpa ragu, ia mengangkat cangkir itu dan meneguk kopi hitam pekat sampai tetes terakhir. Di luar, kilat menyambar langit, menerangi warung tua itu sekejap. Di dalam, tiga wanita itu menatapnya dengan mata berbinar. Malam ini, keputusan telah dibuat. Hujan sudah reda, tapi angin masih bertiup dingin dari arah laut. Raka duduk diam, merasakan hangat kopi yang baru saja ia habiskan mengalir dalam tubuhnya. Sari, Lastri, dan Marni masih menatapnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Marni yang pertama kali berbicara. Suaranya lembut, hampir seperti bisikan. Kau sudah memilih jalan yang tak bisa diubah, Raka. Lastri tersenyum samar. Matanya berbinar seakan menyimpan sesuatu.
Tidak ada yang pernah melakukan ini sebelumnya. Raka menelan ludah. Hatinya berdebar. Ada sesuatu dalam ucapan mereka yang membuat bulu kuduknya meremang. Tapi anehnya ia tidak merasa takut. Ia merasa terikat. Seperti ada tali tak kasat mata yang perlahan mengikat dirinya dengan mereka bertiga. Sari berdiri, mengambil sebuah wadah kayu dari balik rak tua di sudut warung. Ia membuka tutupnya dengan perlahan, lalu mengeluarkan sehelai kain putih yang tampak sangat tua. Kain itu dilipat rapi, namun saat Sari mengurai lipatannya, Raka bisa melihat ada pola aneh yang tergambar di sana. Bukan sekadar motif biasa, tapi lebih seperti simbol-simbol yang memiliki makna tersembunyi. Ini adalah bagian dari kami, ucap Sari sambil menyerahkan kain itu ke Raka. Dan sekarang, juga bagian darimu. Raka mengambil kain itu dengan tangan gemetar. Ada energi aneh yang mengalir dari serat-seratnya, seakan sesuatu sedang terhubung dengannya. Ia menatap mereka bertiga, mencari jawaban dalam mata mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanyanya lirih. Marni tersenyum. Kau akan tahu saat waktunya tiba. Di luar, angin kembali bertiup kencang. Lampu minyak bergoyang, membuat bayangan di dinding tampak menari-nari. Malam ini bukan malam biasa. Sesuatu telah berubah. Sesuatu yang tak akan pernah bisa ia hindari lagi. Malam di Pulau Senja terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara ombak yang berdebur lembut di kejauhan. Raka duduk di tengah warung dengan kain putih itu masih dalam genggamannya. Jantungnya berdegup cepat, bukan karena takut, tetapi karena perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Sari, Lastri, dan Marni berdiri mengelilinginya. Mata mereka penuh ketenangan, seolah mereka sudah tahu akhir dari perjalanan ini jauh sebelum Raka mengucapkan keinginannya. Sari menatapnya dalam. Kau tahu, Raka, pulau ini bukan sekadar tempat biasa. Lastri melangkah mendekat. Tangannya menyentuh bahu Raka dengan lembut. Kami bertiga bukan wanita tua biasa. Marni tersenyum samar. Tatapannya penuh makna. Dan sekarang, kau bukan pria biasa lagi. Raka merasakan sesuatu yang mengalir dalam dirinya. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Ia mencoba berbicara, tapi tenggorokannya terasa kering. Sari mengambil kain putih itu dari genggamannya, lalu melilitkannya perlahan di pergelangan tangan Raka. Kain itu terasa dingin di kulitnya, tapi seiring waktu berlalu, rasa dingin itu berubah menjadi hangat, seolah menyatu dengan tubuhnya. Mulai malam ini, bisik Sari, kau adalah bagian dari kami. Angin berhembus dari jendela yang terbuka, meniup api di lampu minyak hingga berkedip-kedip. Bayangan mereka berempat memanjang di dinding kayu, seakan ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar mereka di ruangan itu. Lastri menatap Raka dengan lembut. Tidak ada jalan kembali, sayang. Marni menambahkan, tapi kau tidak ingin kembali, kan? Raka menarik napas dalam. Ia menatap mereka satu persatu, lalu mengangguk. Aku di sini. Di luar, langit dipenuhi bintang. Di dalam, 4 hati telah terikat dalam satu ikatan yang tak bisa diputuskan lagi. Pagi datang dengan cahaya matahari yang menyelinap di antara dedaunan. Raka terbangun dengan perasaan aneh di dadanya. Peristiwa semalam masih berputar dalam pikirannya, seperti mimpi yang terlalu nyata untuk diabaikan. Ia menatap sekeliling. Warung itu masih sama, tapi ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Saat ia melangkah keluar, udara laut menyapa wajahnya. Penduduk pulau sibuk dengan aktivitas mereka, seolah tidak ada yang berubah. Tapi Raka tahu, ia bukan lagi orang yang sama seperti saat pertama kali menginjakan kaki di Pulau Senja. Sari, Lastri, dan Marni sudah duduk di bangku panjang di depan warung, menikmati kopi pagi mereka. Begitu melihat Raka keluar, mereka tersenyum. Bagaimana tidurmu? Tanya Sari lembut. Raka duduk di samping mereka. Aneh. Aku merasa seperti berbeda. Lastri terkekeh. Tentu saja. Kau sudah menjadi bagian dari kami.
Raka masih mencerna kata-kata itu ketika tiba-tiba seorang penduduk berlari menuju warung dengan wajah panik. Ia terengah-engah. Matanya membulat saat menatap mereka. Nenek Sari. Nenek Lastri. Nenek Marni. Suaranya bergetar. Ini tidak mungkin. Semua orang di pulau harus tahu. Raka bangkit dari duduknya, merasakan ada sesuatu yang besar akan terjadi. Apa yang terjadi? Pria itu menunjuk ke arah mereka bertiga dengan tangan gemetar. Nenek-nenek ini, mereka sedang mengandung. Suasana mendadak sunyi. Raka membelalakan mata. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Penduduk mulai berdatangan, berbisik-bisik dengan wajah terkejut. Sari, Lastri, dan Marni hanya saling bertukar pandang, lalu tersenyum kecil. Raka merasa kepalanya berputar. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa? Ia menatap mereka satu persatu, mencari jawaban di mata mereka. Tapi yang ia temukan hanyalah ketenangan, seolah mereka memang sudah tahu ini akan terjadi. Di kejauhan, ombak bergulung pelan, seolah ikut menyimpan rahasia besar yang baru saja terbuka di Pulau Senja. Desas-desus segera menyebar ke seluruh pulau. Pagi itu, warung yang biasanya sepi berubah menjadi pusat perhatian. Penduduk berdatangan, berbisik satu sama lain dengan wajah penuh kebingungan dan keterkejutan. Bagaimana mungkin 3 wanita tua yang sudah melewati masa mudanya bisa mengandung? Raka berdiri di antara mereka. Dadanya terasa sesak oleh pertanyaan-pertanyaan yang berputar di kepalanya. Ia melihat Sari, Lastri, dan Marni yang tetap duduk tenang di bangku panjang, seakan tidak terpengaruh oleh kegemparan ini. Seorang lelaki tua yang dikenal sebagai Pak Supar, tetua pulau, maju ke depan. Matanya menyipit, menatap mereka bertiga dengan sorot curiga. Ini bukan hal yang biasa. Ada sesuatu yang kalian sembunyikan, ucapnya dengan suara berat. Sari hanya tersenyum tipis. Tidak ada yang perlu disembunyikan, Pak Supar. Ini sudah menjadi bagian dari takdir kami. Lastri menambahkan, dan takdir Raka juga. Raka tersentak. Aku? Apa maksudnya? Marni menatapnya lembut, lalu menghela napas panjang sebelum akhirnya berbicara. Kau ingat malam itu, Raka? Saat kau menerima kain putih dari kami. Raka mengangguk perlahan. Peristiwa itu masih begitu jelas di benaknya. Kain putih dengan simbol misterius yang terasa seolah memiliki kekuatan tersembunyi. Itu bukan sekadar kain, lanjut Marni. Itu adalah ikatan yang mengubah segalanya. Sesuatu yang telah ditentukan sejak lama, sejak sebelum kau menginjakan kaki di pulau ini. Raka merasakan tubuhnya melemah, seakan dunia yang ia kenal perlahan runtuh. Jadi, apa yang terjadi pada kalian? Dan apa yang sebenarnya terjadi padaku? Tetua pulau menatap mereka semua dengan tajam. Aku sudah tinggal di pulau ini lebih lama dari siapapun, dan belum pernah ada kejadian seperti ini. Jika kalian menyembunyikan sesuatu, katakan sekarang sebelum semua ini semakin tak terkendali. Suasana semakin tegang. Para penduduk menunggu jawaban. Angin bertiup kencang dari arah laut, seakan membawa firasat akan sesuatu yang lebih besar akan terjadi. Sari akhirnya berdiri. Ia menatap Raka dalam-dalam, lalu berkata, "Ini bukan hanya tentang kami. Ini tentangmu. Tentang pulau ini. Dan tentang rahasia yang sudah lama terkubur di tempat ini." Raka merasakan dadanya bergetar. Ia tahu, jawaban dari semua pertanyaannya sudah semakin dekat. Tapi apakah ia siap untuk menerimanya? Raka menelan ludah. Dadanya berdebar. Tatapan Sari, Lastri, dan Marni begitu dalam, seolah menyimpan sesuatu yang telah lama terkunci dalam waktu. Angin laut berdesir kencang, seakan membawa bisikan dari masa lalu. Penduduk pulau masih menanti dengan penuh tanda tanya. Mata mereka terpaku pada ketiga wanita yang kini menjadi pusat dari misteri ini. Pak Supar melangkah lebih dekat. Wajahnya dipenuhi keraguan. Kalian berkata ini takdir. Tapi takdir macam apa yang memungkinkan hal seperti ini?
Sari menghela napas panjang sebelum menjawab, ini bukan pertama kalinya terjadi di Pulau Senja. Bisik-bisik semakin ramai. Beberapa penduduk saling bertukar pandang, sementara yang lain terlihat semakin penasaran. Lastri melanjutkan, dahulu, ada seorang pemuda seperti Raka. Seorang pendatang yang datang ke pulau ini tanpa tahu bahwa dirinya telah dipilih oleh pulau. Raka merasakan lehernya menegang. Dipilih? Oleh siapa? Marni tersenyum tipis. Oleh mereka yang telah lama menjaga keseimbangan di sini. Roh leluhur yang menetapkan takdir bagi siapa yang akan melanjutkan warisan Pulau Senja. Jantung Raka berdetak lebih cepat. Aku tidak mengerti. Apa hubungannya denganku? Sari mendekatinya, lalu menggenggam tangannya dengan lembut. Malam itu, saat kau menerima kain putih, kau tidak hanya menerima kami, kau menerima seluruh warisan pulau ini. Seketika, udara di sekitar mereka terasa lebih berat. Suara deburan ombak terdengar semakin kencang. Para penduduk mulai berbisik panik. Beberapa melangkah mundur dengan ketakutan. Jadi, aku. Raka kehilangan kata-kata. Pak Supar menggelengkan kepalanya. Kalau itu benar, maka kita semua tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sebuah firasat buruk menyelinap ke dalam hati Raka. Sesuatu yang lebih besar, lebih kuat dari dirinya sendiri, tengah bergerak di balik semua ini. Dan ia, tanpa disadari, telah menjadi bagian dari sesuatu yang tak bisa ia kendalikan. Di kejauhan, langit mulai menggelap, seolah pertanda bahwa rahasia terbesar Pulau Senja sebentar lagi akan terungkap. Awan kelabu menggantung di langit, menutupi matahari yang biasanya bersinar hangat di atas Pulau Senja. Angin berembus lebih kencang dari biasanya, membawa hawa dingin yang merayap di kulit. Ombak mulai bergulung lebih tinggi, menghantam tebing-tebing karang dengan suara yang menggetarkan dada. Raka berdiri kaku, masih mencoba memahami kata-kata Sari, Lastri, dan Marni. Penduduk mulai gelisah. Mereka berbisik-bisik. Sebagian sudah melangkah mundur, seolah takut akan sesuatu yang tak terlihat. Pak Supar, yang selama ini dikenal sebagai orang paling tenang di pulau, kini wajahnya tampak tegang. Jika semua ini benar, maka kita dalam bahaya. Raka menoleh cepat. Apa maksudnya, Pak Supar? Lelaki tua itu menghela napas berat. Pulau Senja bukanlah pulau biasa. Setiap 100 tahun, pulau ini akan memilih seseorang untuk menjaga keseimbangannya. Jika orang yang terpilih menolak, maka pulau akan menuntutnya kembali. Kata-kata itu menggema di kepala Raka. Ia menatap ketiga istrinya, berharap mendapatkan jawaban. Tapi yang ia temukan hanyalah tatapan yang semakin dalam dan penuh kesedihan. Jadi, aku tidak bisa pergi dari sini, suaranya nyaris berbisik. Lastri menggeleng. Bukan soal bisa atau tidak, Raka. Ini tentang pilihan. Jika kau pergi, sesuatu yang buruk akan terjadi pada pulau ini, dan juga pada kami. Sebelum Raka sempat menjawab, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Ombak yang tadinya hanya bergulung tinggi kini mulai menerjang ke daratan. Beberapa penduduk berteriak. Anak-anak berlari ke rumah mereka. Pak Supar melangkah maju. Matanya membelalak. Lautan sudah mulai memperingatkan kita. Raka menatap ke arah laut, melihat sesuatu yang tak biasa. Air laut perlahan berubah warna, dari biru jernih menjadi kehitaman. Angin semakin kencang, menerbangkan daun-daun kering dan menggoyangkan pepohonan. Sari menggenggam tangan Raka erat. Keputusan ada di tanganmu. Raka, apakah kau akan menerima takdirmu, atau menolak dan melihat pulau ini tenggelam? Raka merasakan napasnya semakin berat. Di depannya, lautan seolah menyuarakan ancaman, sementara di sampingnya, ketiga istrinya menunggu jawabannya. Pilihan itu bukan sekadar tentang dirinya. Ini tentang Pulau Senja. Tentang kehidupan yang telah ia jalani di sini. Dan tentang sesuatu yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Tapi apakah ia siap menerimanya? Ombak mengamuk, menggulung semakin tinggi,
seakan lautan sendiri tengah berteriak meminta jawaban. Langit yang kelam kini sepenuhnya tertutup awan pekat. Angin mencambuk, membuat ranting-ranting patah dan daun-daun beterbangan. Penduduk berlarian menuju rumah mereka, menutup jendela dan pintu dengan wajah penuh ketakutan. Raka berdiri di tengah lapangan desa, tubuhnya kaku seperti tertancap di tanah. Sari, Lastri, dan Marni tetap berada di sisinya. Tatapan mereka tidak goyah meski alam mulai mengamuk. Pak Supar mendekat. Suaranya nyaris tenggelam dalam deru badai. Raka, ini bukan sekadar cerita nenek moyang. Jika kau menolak takdirmu, pulau ini akan ditelan. Kata-kata itu menghantam kesadarannya. Raka menatap ke laut. Matanya membelalak. Di kejauhan, sesuatu tampak bergerak di bawah permukaan air. Bayangan hitam raksasa berputar perlahan, seakan menunggu, mengintai. Tiba-tiba, suara bergema dari arah laut. Suara dalam, berat, menyerupai bisikan namun terdengar di seluruh pulau. Sudah waktunya. Raka tersentak, bulu kuduknya berdiri. Suara itu tidak berasal dari manusia, tidak juga dari angin atau laut. Itu suara yang jauh lebih tua, lebih dalam, lebih kuno dari apapun yang pernah ia dengar. Penduduk mulai berlutut. Beberapa menundukkan kepala dalam ketakutan. Pak Supar menggigit bibirnya, lalu berbisik, "Roh penjaga pulau, mereka telah bangun." Raka merasa dadanya sesak. "Apa yang harus kulakukan?" Suaranya bergetar. Lastri menatapnya. Mata wanita itu berkilat penuh keyakinan. "Terimalah takdirmu, Raka. Jangan melawan. Hanya dengan begitu, pulau ini akan selamat." Raka mengepalkan tangannya. Segala sesuatu dalam dirinya ingin berlari, ingin menolak semua ini. Ia hanya seorang polisi yang datang ke pulau terpencil. Ia tidak pernah meminta semua ini. Tapi kini, semuanya ada di pundaknya. Ombak menghantam lebih keras, dan suara dari laut semakin mendalam, seolah menunggu jawabannya. Raka menarik napas panjang, lalu melangkah ke arah laut yang kini hitam pekat. Langkahnya mantap, meski hatinya masih dipenuhi keraguan. Sari, Lastri, dan Marni mengikuti di belakangnya, tanpa sedikit pun ragu. Sesuatu dari dasar laut telah bangkit. Dan Raka tahu, saat ia melangkah lebih jauh, tidak akan ada jalan untuk kembali. Raka berdiri di tepi pantai, ombak hitam bergulung liar di hadapannya. Angin menerpa tubuhnya, membawa bisikan yang semakin jelas dari dalam lautan. Sari, Lastri, dan Marni berdiri di sampingnya, tanpa gentar, seolah telah menerima takdir mereka sejak awal. "Terimalah atau biarkan semuanya hancur." Suara itu menggelegar di pikirannya. Raka memejamkan mata, menarik napas panjang. Dalam hatinya, ia mencari petunjuk. Bukan dari manusia, bukan dari cerita turun-temurun, tapi dari sesuatu yang lebih tinggi. Lalu, tanpa disadari, sebuah ayat terlintas di pikirannya. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang yakin. Dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Az-Zariyat 20:21. Raka membuka matanya. Segala yang terjadi di pulau ini bukanlah kebetulan. Semua yang ia alami, perjalanan, pertemuan, cinta, dan ujian, adalah bagian dari takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Ia menoleh ke arah ketiga istrinya, lalu mengangguk. "Aku menerima." Seketika, lautan yang tadinya mengamuk mendadak tenang. Langit yang pekat perlahan mulai memudar, menyisakan semburat cahaya jingga yang hangat. Angin berhenti mencambuk, berganti menjadi semilir lembut yang menenangkan. Raka merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Bukan ketakutan, bukan keterpaksaan, tetapi ketenangan. Pulau Senja telah menerimanya. Penduduk yang bersembunyi di rumah mulai keluar. Wajah mereka penuh keheranan. Pak Supar tersenyum lega, sementara anak-anak kembali berlari-lari di tepi pantai, seolah badai yang mengancam pulau mereka tak pernah terjadi. Raka menggenggam tangan Sari,
Lastri, dan Marni. Mereka tersenyum penuh kebahagiaan. Dari kejauhan, warung kopi mereka masih berdiri kokoh, menjadi saksi bahwa kehidupan di Pulau Senja akan terus berjalan. Dan Raka kini bukan lagi seorang tamu di pulau ini. Ia adalah bagian darinya. Selamanya. Hikmah dari cerita ini. Hidup adalah perjalanan yang penuh dengan kejutan dan ujian. Terkadang, kita tiba di tempat yang tak pernah kita bayangkan, bertemu dengan orang-orang yang mengubah segalanya. Namun, di setiap kejadian, selalu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang mau berpikir dan merenung. Raka datang ke Pulau Senja sebagai seorang pendatang, tetapi ia menemukan cinta, keluarga, dan tujuan hidupnya di sana. Kita mungkin tidak selalu memahami rencana Allah sejak awal, tetapi jika kita menerima dengan hati yang lapang, maka kebahagiaan sejati akan menemukan jalannya kepada kita. Karena sejatinya, bukan tentang di mana kita berada, tetapi dengan siapa kita menjalani kehidupan ini.